Halo kawan-kawan, di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Paradigma Hukum. Nama saya Mas Adel Hago, NPM saya 2429061023. Baik, kita masuk bab 1 pendahuluan. Latar belakang seperti sudah menjadi bawaan dari sosiologi. Ilmu ini sejak lahir hingga berkembang menjadi dewasa dalam arti berstatus sebagai disiplin yang berdiri sendiri. Selalu berada dalam suasana pergaulatan pemikiran di kalangan di tokoh-tokohnya. Sosiologi lahir di tengah-tengah persaingan pengaruh antara filsafat dan psikologi. Oleh karena itu, tak mengherankan kalau pengaruh kedua cabang ilmu itu masih saja terasa sampai saat ini. Emile Durkheim adalah orang pertama yang mencoba melepaskan sosiologi dari dominasi kedua kekuatan yang mempengaruhinya itu. Durkheim berusaha melepaskan sosiologi dari alam filsafat positif. Auguste Comte kemudian meletakkan sosiologi ke atas dunia empiris. Dua karyanya yang besar dan berpengaruh disusun dalam rangka usaha untuk melepaskan sosiologi dari pengaruh filsafat positif Comte dan Herbert Spencer. Seperti Seukide tahun 1951 dan The Rule of Sociology Method tahun 1964. Sosiologi adalah hasil karya Durkheim yang didasarkan atas hasil penelitian empiris terhadap gejala bunuh diri sebagai suatu fenomena sosial. Sedangkan The Rule of Sociology Method yang berisi tentang konsep-konsep dasar tentang metode yang dapat dipakai untuk melakukan penelitian empiris dalam lapangan sosiologi. Kedua karya itu dengan jelas telah meninggalkan cara-cara kerja yang sebenarnya dikembangkan oleh Comte Spencer dalam memahami kehidupan bermasyarakat. Benang B. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan paradigma sosiologi itu? Apa yang dimaksud dengan fakta sosial? Dan apa yang dimaksud dengan struktur fungsional dan teori konflik? Apa yang dimaksud definisi sosial? Apa yang dimaksud dengan teori interaksionalisme simbolik? Dan apa yang dimaksud dengan paradigma perilaku sosial? Dan apa metode ilmiah dan sosiologi? Benang C. Dapat memahami tentang paradigma dalam sosiologi. Dan yang kedua, mengetahui berbagai teori dan metode dalam paradigma. Dan yang ketiga, memahami mengenai metode ilmiah. Baik, kita masuk bab kedua pembahasan. Pengertian paradigma. Istilah paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya. Melalui karyanya itu, Kuhn menawarkan suatu cara yang bermanfaat terhadap para sosiologi dalam mempelajari disiplin ilmu mereka. Kuhn sendiri bukanlah seorang sosiologi tetapi adalah seorang ahli ilmu alam. Konsep paradigma diperkenalkan dipopuler oleh Robert Friedens melalui bukunya Sociology tahun 1970. Tujuan utama Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Reality itu adalah untuk menentang asumsi yang berlaku untuk di kalangan ilmuwan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Kalangan ilmu pada umumnya berpendapat bahwa perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan itu terjadi kumulatif, dan Kuhn melalui pandangan demikian sebagai mitos yang dihilangkan. Inti tesis Kuhn adalah bahwa perkembangan pengetahuan bukanlah secara kumulatif tetapi terjadi secara revolusi. Pada periode normal, sekerenci adalah suatu periode akumulasi pendirian pengetahuan di mana ilmu bekerja mengembangkan paradigma yang sedang berpengaruh. Karena tidak mempunyai paradigma memberikan penjelasan terhadap personal yang timbul secara memadai, maka selama penyimpan memuncak suatu krisis akan timbul paradigma itu sendiri disangsikan validasi
Bila krisis suatu sedemikian, seterusnya maka suatu revolusi dengan sanksikan validasinya. Yang pertama, paradigma metafisik. Paradigma metafisik ini merupakan konsekuensi yang terluas dalam suatu disiplin ilmu yang membantu membatasi bidang dari suatu ilmu, sehingga dengan demikian membantu mengarahkan komunitas ilmu dalam melakukan penyelidikannya. Dan yang kedua, paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi ini sangat mirip dengan konsep Englert dari Thomas Kuhn. Dan yang ketiga, paradigma konstruk. Paradigma konstruk adalah konsep yang paling sempit di antara ketiga tipe paradigma yang dikemukakan oleh mastermind di atas. A. Paradigma fakta sosial. Penjelasan paradigma fakta sosial berasal dari pendapat Durkheim. Fakta sosial dianggap sebagai barang suatu thing yang berbagi dengan ide yang menjadi objek penyelidikan suatu ilmu pengetahuan dan tidak dipahami melalui kegiatan mental murni. Tetapi untuk memahaminya perlu penyusunan dan real di luar pemikiran manusia. Fakta sosial ini terdiri dari dua jenis, yaitu dalam bentuk material berupa barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata, contohnya arsitektur dan norma hukum. Dan yang kedua, dalam bentuk non-material merupakan fenomena yang terkandung dalam diri manusia sendiri, hanya yang muncul dalam kesadaran manusia. Contohnya adalah egois, altruisme, dan opini. Dengan demikian, struktur peranata sosial ini adalah menjadi pokok persoalan penyelidikan sosial menutup paradigma fakta sosial. Ada 4 varian teori yang bergabung dalam paradigma fakta sosial ini adalah teori struktural, fungsional, teori konflik, teori sistem, teori sosiologi makro. Antara 4 teori ini, yang terdiri paling dominan adalah teori struktur, fungsional, dan teori konflik. Teori struktural fungsional. Beberapa tokoh utama perkembangan dan pendukung teori struktural fungsi pada zaman modern ini bisa disebut antara lain. Dan yang masyarakat harus dianalisis sebagai suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi. Dan yang B, hubungan ada yang bersifat suatu arah, hubungan yang bersifat timbal balik. Sistem sosial yang bersifat dinamis, di mana penyelesaian yang ada perlu banyak merubah sistem sebagai suatu kesatuan utuh. Dan yang D, integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada. Oleh karena di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan. Dan yang E, perubahan-perubahan akan berjalan secara gradual dan perlahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian. Dan yang F, perubahan merupakan penyesuaian dari luar tumbuh oleh adanya diferensi dan inovasi. Dan yang G, sistem integrasi lewat memiliki nilai yang sama. Dan yang ketiga, teori konflik. Teori konflik melihat relasi dalam sebuah sistem sosial pertentangan kepentingannya. Dan kita mau masuk bab ketiga penutup. Kesimpulan, biasa memahami paradigma mengenai paradigma memiliki kemampuan adaptasi dengan perubahan sosial di sekitarnya. Dan yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah sosial atau konflik sosial masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan hidupnya. Dan yang keempat, memiliki kemampuan kerjasama melalui
tindakan kolektif memecahkan masalah. Dan yang B, saran-saran cenderung memberikan contoh yang kurang nyata dalam kehidupan. Dan yang kedua, dengan penjelasan yang mudah dipahami dan dapat dimengerti pembelajaran sosiologi. Baik, sekian terima kasih hasil presentasi saya. Terima kasih.